tidak bisa menyelesaikan masalah ini yang bertahun-tahun. Maaf saya katakan bertahun-tahun, karena saya 5 tahun di Komisi 6 Pak Menteri. Ini nggak terselesaikan. Ini kan berarti ada permasalahan kan Pak Menteri, ya kan? Komunikasinya yang salah atau bagaimana, karena kita juga udah gemes ngelihat produk import yang masuk ini benar-benar mematikan produksi di dalam negeri. Apakah itu produksi industri kita, manufaktur kita, apakah itu produksi daripada UMKM kita. Nah ini saya rasa saya senang Pak Menteri bisa di depan menyuarakan, saya minta juga menteri-menteri terkait juga bisa menyuarakan hal yang sama sehingga masalah ini bisa didengar. Pak Presiden tadi sudah menaruh perhatian yang sangat besar. Berarti kan tinggal Kementerian Perdagangan Pak yang harus diinikan. Nah kenapa Kementerian Perdagangan ini boleh dibilang kalau orang bilang kok jadi budak gitu loh. Ya kan semua orang udah teriak kok kupingnya seperti tertutup bahwa there is a problem kalau di dalam hal ini. Untuk mendukung apa yang sudah disampaikan, keluhan apa yang dihadapi oleh Pak Menteri dan langkah apa yang harus kita lakukan untuk negara tercinta ini. Terima kasih, pimpinan. Setuju, setuju. Ya. Ini tadi kita lagi dengar lagi sur juga kita mendengar Bapak Riko ini main potong aja ini. Kita udah sore ini. Izin pimpinan. Pak Riko maksudnya tahu jangan nggak? sampai hanya omong-omong, Inilah tapi menteri. kita menjadikan kesimpulan. Inilah Menteri UMKM ini, gaya DPR-nya keluar. Gitu. Inilah salah satu menteri yang dari dulu saya banggakan. Kali awak ini Masuk barang tuh. Ya. Jadi turut. Kita udah enak-enak denger. Dipotong Pak Riko. Lanjut Pak Menteri. Nah, artinya apa? Saya berterima kasih Pak Riko sih. Biar nggak potong 2 kali saya perpanjang dulu waktu. Ya. Tapi Pak Riko komplainan belum diperpanjang. Iya, nanti komplain lagi Pak Riko ini. Kita perpanjang sampai pukul 17.00 ya. Ya. Lanjut Pak Menteri. Mohon izin. Poinnya apa? Saya mau sampaikan. Kenapa saya agak fokus dalam penekanan barang impor ini? Karena ini nih problemnya. Satu, saya masuk lagi contoh. Coba buah-buahan apa hari ini yang top di Republik Indonesia ini? Dulu kita tahu ada apel Malang loh. Pontianak itu Kalimantan Barat ada jeruk Pontianak. Macam-macam lagi buah-buahan kita. Hari ini nggak ada. Nggak, mohon maaf saya, kenapa saya berani seterbuka ini? Karena arahan Presiden clear. Silakan sampai kapanpun Kementerian Pertanian itu juga kerja maksimal segala macam. Tapi kalau kita buka habis-habisan keran impor ini, nggak sanggup kita. Poinnya saya mau menyampaikan bahwa kita tidak anti impor. Tapi mohon Bu ya kalau ada produk-produk yang kita sudah bisa produksi sendiri, yuk kita sama-sama kita batasi. Nah ini yang sedang kita lakukan dengan Kementerian Perdagangan. Kita sekarang bersepakat akan mulai dari 10 item produk usaha mikro kecil terlebih dahulu, yang itu nanti kita akan membatasi impornya. Artinya apa? 10 item produk ini yang kita anggap, pertama secara kualifikasi, banyak dibutuhi oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada keterlibatan usaha mikro kecil menengah yang cukup besar secara jumlah di dalam produk-produk ini. Nah ini sedang kita list. Nah ini lagi kita bicarakan antara Kementerian UMKM dengan Kementerian Perdagangan. Kenapa? Supaya ada keberpihakan kita yang clear dan jelas dalam memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena forum ini adalah bagian dari forum evaluasi. Makanya tadi di awal saya sudah bilang, dari sekian pencapaian secara administratif yang sudah saya berikan, saya mengakui sebagai Menteri UMKM dan kami Kementerian UMKM bahwa masih banyak yang belum bisa kita capai. Dan masih banyak yang harus kita evaluasi. Salah satunya ya yang kayak gini-gini. Makanya saya selalu sampaikan, udahlah yang asdep-asdep ini, deputi-deputi, bapak-bapak buat sampai kayak gimana pun program ini. Tapi kalau pasarnya belum dirapikan, nggak mungkin. Contoh, pasar ini ada kotak seperti ini. Di dalam pasar ini ada 10.000 item barang yang kita butuhkan. UMKM masuk di situ, ingin mengambil porsi yang 10.000. Tetapi dari 10.000 itu, 9.000-nya sudah diisi oleh market barang-barang dari impor. Karena kenapa? Bayangkan, kos produksi usaha mikro kecil menengah kita aja, itu misalnya memproduksi, mohon maaf ya,
underwear. Ini contoh gampang aja. Saya pakai contoh gampang, underwear ataupun hijab atau baju batik. Itu kan sesuatu komoditi yang memang pasti bisa kita produksikan dalam negeri ini. Tetapi kos produksi kita dengan harga jual mereka itu sudah sama. Nah, ini yang lagi mau kita lakukan. Artinya apa? Saya angkat isu ini, iya, bahwa memang kita belum mampu menyelesaikan ini, tapi ini sedang kita lakukan. Nah, harapan Pak Menteri, Ya. saya senang nih dengar Pak Menteri bicara secara terbuka begini. Kita memang punya masalah. Jadi saya juga bingung. Karena masalah ini waktu saya masih di Komisi 6, masih ada mitra kita perdagangan kan. Isu ini kan juga kita angkat. Sekarang masalah yang Pak Menteri hadapi itu sebenarnya tidak Pak Menteri saja. Ketika kita dengan mitra kerja kita perindustrian, ketika kita bertemu dengan asosiasi-asosiasi, kawasan-kawasan industri dan lain-lain, mereka juga memiliki masalah yang sama, import. Lagi-lagi ketika import itu tidak dibatasi, tidak mungkin yang namanya baja kita bisa hidup, IKM kita itu bisa hidup gitu loh. Jadi berarti kan masalahnya itu tidak hanya di satu kementerian. Kenapa berapa kementerian ini tidak bisa menyelesaikan masalah ini yang bertahun-tahun. Maaf saya katakan bertahun-tahun. Karena saya 5 tahun di Komisi 6 Pak Menteri. Ini enggak terselesaikan. Ini kan berarti ada permasalahan kan Pak Menteri. Ya kan? Komunikasinya yang salah atau bagaimana. Karena kita juga udah gemes ngelihat produk import yang masuk ini benar-benar mematikan produksi di dalam negeri. Apakah itu produksi industri kita, manufaktur kita, apakah itu produksi daripada UMKM kita. Nah ini saya rasa saya senang Pak Menteri bisa di depan menyuarakan, saya minta juga menteri-menteri terkait juga bisa menyuarakan hal yang sama sehingga masalah ini bisa didengar. Pak Presiden tadi sudah menaruh perhatian yang sangat besar. Berarti kan tinggal Kementerian Perdagangan Pak yang harus diinikan. Nah kenapa Kementerian Perdagangan ini boleh dibilang kalau orang bilang kok jadi budak gitu loh. Ya kan semua orang udah teriak kok kupingnya seperti tertutup bahwa there is a problem kalau di dalam hal ini. Kok nggak bisa duduk diselesaikan masalah-masalah yang ada ini begitu Pak Menteri. Terima Ya. kasih. Makasih Ibu Pimpinan. Tapi saya harus sampaikan ini tidak hanya problem di Kementerian Perdagangan. Karena ini lintas sektoral. Dan ini nggak mudah. Saya harus akui. Iya. Ini membutuhkan koordinasi minimal 4 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Perindustrian, karena perteknya di sana. Yang kedua adalah Kementerian Perdagangan, karena yang mengeksekusi impor maupun ekspornya Kementerian Perdagangan. Yang ketiga di hulunya dari sisi afirmatifnya adalah Kementerian UMKM, karena salah satu pihak yang paling terdampak adalah UMKM. Dan yang ketiga keempat adalah Kementerian Keuangan. Tetapi poinnya, ini baik untuk kita angkat di awal tahun ini sebagai spirit kita bersama. Bahwa yuk, kalau kita mau bersama-sama membenahi ini, sebetulnya ada problem fundamentalnya ini, yaitu tadi, barang impor. Nah tetapi, kita tahu bahwa ada resiko dalam berurusan dengan hal-hal seperti ini. Karena kita tahu pasti akan banyak pihak yang akan merasa ya terganggu dengan situasi ini. Tapi poinnya bagi saya kembali lagi, kita tidak melarang importasi. Tapi yang ingin kita usulkan adalah bahwa produk-produk yang kira-kira kita bisa produksi di dalam negeri, yaitu dibatasi. Gitu loh. Nah ini narasi dan Pak Presiden sudah memberikan arahan secara clear di awal tahun dengan kami-kami. Nah inilah yang mau kita dorong. Itu yang pertama. Maksud saya mau mulai dulu dari ini dulu nih, supaya kita punya satu frame yang sama. Nah yang kedua, saya berterima kasih ada respon positif terhadap Sapa UMKM. Saya ingin katakan begini, Sapa UMKM ini seperti tangan dan kaki Kementerian UMKM ke depan. Sapa UMKM ini adalah game changer. Karena kami tahu bahwa kementerian kami hanya punya 1.000 orang personil dengan segala keterbatasan daya jangkauannya. Maka dari itu kita mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi. Bahwa memang betul belum semuanya menggunakan gadget ataupun HP. Tetapi secara sistem ini harus ada yang sudah memulai. Apa sih
sebetulnya Sapa UMKM ini. Sapa UMKM ini cuma sebuah sistem yang mengkonversi dari sebuah data yang sifatnya statik menjadi data yang dynamic.